Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya teman-teman, dan mohon maaf apabila mungkin pada hari ini kita mulai agak sedikit terlambat. Pertama-tama, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa serta sholawat kepada Nabi Muhammad SAW sehingga kita masih bisa dipertemukan untuk acara pembukaan short course penulisan jurnal HMI cabang Goa Raya. Oke, pertama-tama mungkin marilah sama-sama kita semua melafazkan basmalah untuk sama-sama memulai kegiatan kita pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian agenda selanjutnya sambutan. Mungkin sambutan yang pertama akan dibawakan oleh Presiden RPI atau Presiden Rumah Produk Indonesia, yaitu Kak Yanwardi Syukur. Kepadanya dengan hormat kami persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sore buat teman-teman sekalian. Saya sangat senang bisa hadir di majelis jurnal pada hari ini. Ini merupakan kegiatan yang sangat penting untuk kita semua. Maka yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan yang telah aktif dalam mengaktifkan kegiatan FPI terkait dengan jurnal. Tentu saja terima kasih kepada guru kita, mentor kita, Ustadz Profesor Ismail Suwardi WK yang sudi untuk bisa mengajarkan kita semua berkaitan dengan jurnal. Teman-teman sekalian, berkaitan dengan jurnal ini setidaknya ada 3 hal yang bisa kita perhatikan. Yang pertama adalah apa itu jurnal. Kita perlu tahu dulu jurnal itu apa. Jurnal itu adalah satu karya ilmiah yang bersifat khas dan biasanya merupakan hasil penelitian, review atau komentar terhadap buku tertentu dan lain sebagainya. Berbeda dengan artikel di koran atau artikel esai dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kita perlu mengetahui dulu apa itu jurnal. Untuk mengetahui artikel jurnal, kita perlu membaca artikel jurnal yang ada. Apakah yang diterbitkan misalnya yang belum ber-ISSN atau yang sudah ada ISSN-nya, sudah masuk dalam penilaian SINTA, atau yang sudah masuk pada penilaian Scopus ya, yang sudah terindeks oleh Scopus. Nah, jadi kita perlu membaca itu agar kita mengenal jurnal itu apa. Jurnal itu memulai dengan judul, kemudian memulai dengan nama penulisnya, bisa 1, 2, 3, bahkan bisa lebih dari 5 orang. Kemudian ada afiliasinya kemana. Kemudian ada email kita juga, ada abstraknya, ada juga introduction-nya, ada juga metodenya, ada pembahasannya, ada komentar-komentar terkait dengan itu, dan penutup. Bisa juga kita masukkan ada semacam penghargaan kepada lembaga tertentu yang memberikan anggaran misalnya untuk riset itu, atau tokoh-tokoh tertentu yang memberikan kita pengaruh dalam menulis artikel jurnal itu, dan referensi tentu saja. Nah, itu yang pertama teman-teman yang perlu kita ketahui, apa itu jurnal. Yang kedua, yang kita juga perlu tahu adalah mengapa kita perlu menulis jurnal. Kita yang berkaitan sehari-hari dengan akademik, mahasiswa, dosen, itu kita pasti akan diwajibkan untuk menulis artikel jurnal. Mengapa kita perlu menulis artikel jurnal? Yang pertama, karena artikel jurnal adalah salah satu media untuk menyebarkan pemikiran akademik kita, pemikiran berdasarkan riset kita kepada khalayak yang terkait dengan ilmu kita. Jadi pembaca jurnal itu adalah kolega-kolega kita pada dasarnya, yang berasal dari dalam negeri atau dari luar negeri. Maka artikel jurnal itu harus dibikin spesifik
untuk komunitas apa, misalnya adalah ilmu sosial, khusus lagi misalnya ilmu sosialnya apa, sosiologi, antropologi, politik, atau misalnya dalam ilmu humanities atau dalam ilmu eksakta dan lain sebagainya. Jadi spesifik ilmunya. Nah, kita perlu menulis itu agar riset-riset kita itu bisa dibaca oleh orang luar. Saya pernah ngobrol dulu dengan seorang profesor dari salah satu kampus di Australia. Dia mengatakan bahwa orang Indonesia ini banyak sekali hasil penelitiannya yang bagus. Akan tetapi problemnya banyak dari hasil riset mereka itu hanya disimpan di lemari. Lemari berdebu, tidak diapa-apain, setelah itu sudah selesai. Padahal kalau hasil riset itu, apakah S1, S2, bahkan S3, itu bisa diubah dalam bentuk jurnal, dan jurnal itu diterbitkan di dalam proceeding misalnya, atau dalam jurnal nasional atau internasional, itu akan berguna, dan bahkan bisa memberikan inspirasi, bisa menjadi citasi bagi orang lain gitu ya. Jadi kemudian yang lain kenapa kita perlu menulis jurnal? Ya karena itu merupakan persyaratan dalam dunia akademik. Orang yang mau mendapatkan kenaikan jenjang misalnya dalam dosen, bahkan sampai guru besar harus menulis jurnal, atau bahkan misalnya mahasiswa pasca sarjana terutama S2 atau S3 yang mau selesai itu juga wajib menerbitkan jurnal. Di UI tempat saya belajar sekarang untuk S3 juga mewajibkan jurnal yang terindeks Scopus setidaknya Q3. Kira-kira seperti itu. Jadi itu alasan mengapa kita perlu menulis jurnal. Alasan lainnya bisa jadi karena kita ingin mengembangkan pemikiran kita, mengembangkan pemikiran dan juga untuk meningkatkan kolaborasi. Jadi jurnal adalah salah satu bentuk dari kolaborasi. Seperti yang Profesor Ismail biasa lakukan, kolaborasi dengan satu dan lainnya dalam dan luar negeri. Dan begitu maka kita juga mendapatkan banyak insight, banyak pengetahuan, banyak pendalaman yang berguna buat kita. Dan yang ketiga, teman-teman sekalian, berkaitan dengan jurnal ini adalah bagaimana cara menulis jurnal. Nah, bagaimana inilah yang akan dibahas secara tuntas dalam short course penulisan artikel jurnal ini. Bagaimana ini dimulai dari idenya, bagaimana dapat ide dari mana, seperti apa, apakah idenya harus yang gede-gede atau mungkin yang sederhana saja. Misalnya seorang profesor dari Denmark namanya Niels Buban. Niels Buban itu menulis disertasi tentang setan atau Suwangi di Halmahera. Dan buku dia yang diterbitkan oleh Routledge itu juga buku yang sangat bagus berkaitan dengan demokrasi, korupsi, dan makhluk halus. Jadi bagaimana caranya itu, Mas Fikri Haikal, ada demokrasi, ada juga korupsi, ada juga makhluk halus. Itu digabungkan dalam satu buku, salah satu riset. Nah ini menurut kita mungkin tidak masuk akal. Bagaimana mungkin makhluk halus mau dikaji-kaji? Makhluk halus ya urusannya makhluk halus ya, setan, Suwangi, atau misalnya apa nama lainnya kalau di Makassar ya, Parakang ya, kira-kira seperti itu dan lain sebagainya. Itu dikaji. Dan salah satu temuan dia adalah ada pesantren di Pulau Jawa yang santrinya itu isinya bukan manusia tapi isinya itu jin. Jinnya itu ada yang berasal dari Mesir, kemudian dia nyantri di situ. Dan jin ini ada sekitar 1.000 jin yang dulu bersiap-siap untuk mengamankan ketika misalnya Presiden Gus Dur mau dilengsarkan ketika itu. Jadi jin-jin inilah yang dulu akan dikirimkan oleh seorang kiai itu untuk mengamankan demokrasi, mengamankan Presiden Gus Dur ketika itu. Nah, ide seperti ini kelihatannya sepele, setan itu kan nggak penting bagi kita, tapi menurut orang Barat itu penting. Topik lain misalnya berkaitan dengan intoleransi, dengan toleransi, meningkatnya identitas keagamaan ya kan. Sekarang misalnya dengan kedatangan Habib Rizik, itu kan orang mulai meningkat itu tensinya, ada yang pro, ada yang kontra. Kemudian sekarang dengan jatuhnya Trump, naik Joe Biden misalnya, itu mulai ribut lagi di Amerika Serikat atau misalnya di Eropa. Kita lihat ada tragedi di Wina. Tragedi di Wina itu walaupun tidak dimaksudkan untuk menyerang sinagog yang ada di sana, itu juga bisa kita maknai sebagai satu serangan simbolik dari pengikut ISIS terhadap bukan hanya nilai Barat yang ada di situ, karena di daerah Triangle Bermuda, jadi tempat yang ditarget oleh seorang penyerang itu tempat yang segitiga Bermuda, bukan segitiga Bermuda yang di Amerika itu. Segitiga Bermuda ini maksudnya orang kalau sudah datang ke situ itu sudah langsung hilang ingatan.
Jadi kalau siang itu kegiatannya itu kegiatannya kelompok Yahudi karena sinagog besar di situ. Dan malamnya ketika malam mulai datang itu sudah bukan lagi keagamaan, malamnya sudah hedonis. Dan orang di situ mabuk-mabukan, bahkan orang ketika di situ sudah nggak sadar, hilang ingatan, maka dibayangkan seperti segitiga bermuda. Nah, kenapa misalnya terjadi penyerangan di Wina itu, di dekat sinagog? Atau mungkin misalnya seorang Abdullah Anzorov, seorang laki-laki muda, belum juga 20 tahun umurnya, sudah melakukan Paris beheading, pemenggalan terhadap seorang guru, Samuel Paty di Prancis. Nah, ini inspirasi-inspirasi yang bisa kita tulis bagi mereka yang terkait untuk menulis misalnya tentang politik, tentang keagamaan, tentang terorisme, tentang misalnya salafisme misalnya, atau misalnya tentang ekstremisme. Jadi sesungguhnya teman-teman banyak banget yang bisa kita tulis, dan diskusi kita, podcast kita pada hari ini kesempatan yang sangat mahal, kesempatan yang sangat langka, dan olehnya itu kita harus manfaatkan sebaik-baiknya. Kita harus manfaatkan kesempatan ini untuk pastikan bahwa mereka yang hadir pada kegiatan ini nanti bisa menulis jurnal setelah mengikuti kegiatan ini. Jadi harus outputnya bisa nulis jurnal, apakah nanti jurnalnya itu ditulis sendirian, atau berdua, atau bertiga, dan lain sebagainya. Yang penting bisa menerbitkan mulai dari langkah pertama, dan insya Allah langkah pertama itu akan menuntun kita ke langkah-langkah kedua, ketiga, dan seterusnya. Saya kira itu saja sekedar pengantar dari saya, teman-teman. Maaf ada berisik dikit ini, saya lagi di mall ini di Depok. Mencari waktu memang agak sulit ini. Mohon maaf, semoga sukses bagi kita semua. Terima kasih Profesor Ismail dan teman-teman sekalian, Mbak Suci, moderator, dan teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi sambutan singkat dari Presiden Republik Indonesia. Langsung saja yang kedua kita ke sambutan oleh Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Goa Raya, dalam hal ini Kanda Fadli Lesmana Kamil, sekaligus membuka dengan resmi acara short course penulisan artikel jurnal ini. Kepadanya dengan hormat kami persilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ada Bapak Yanuardi Syukur dari Rumah Produktif Indonesia yang bersedia memfasilitasi kami juga dari HMI Cabang Goa Raya dalam kegiatan atau agenda short course penulisan artikel jurnal. Saya hormati juga ada Kak Prof. Ismail Suardiweke yang juga merupakan guru, kakak, dan motivator kami di Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Goa Raya yang sampai saat ini masih mengawal teman-teman, masih mendampingi teman-teman dalam nuansa pengembangan intelektualitas dalam tubuh Himpunan Mahasiswa Islam. Yang saya hormati juga seluruh teman-teman pengurus, peserta yang meluangkan waktunya untuk ikut terlibat dalam kegiatan ini guna mengembangkan potensi-potensi intelektualitas dalam nuansa akademis yang insya Allah akan berlangsung beberapa hari ke depan. Oke, pada kesempatan kali ini mungkin yang ingin saya sampaikan itu terkait penulisan jurnal. Ya, kalau kita berkaca pada tubuh Himpunan Mahasiswa Islam atau yang ada di kampus-kampus hari ini, dalam dalam proses akademis itu sering kita jumpai banyak mahasiswa-mahasiswa yang sampai saat ini atau di kader-kader HMI dalam pengembangan atau dalam minat membuat jurnal itu sangat kurang atau sangat bisa dikatakan sangat minim. Oleh karenanya itu perlu ada sedikit pemantik sehingga niat atau minat dalam niatnya dalam membuat suatu artikel atau jurnal itu bisa terlaksana. Karena kalau kita berbicara tentang kampus atau berbicara tentang dunia mahasiswa, maka kita tidak bisa lepas dengan yang namanya karya tulis ilmiah. Karena karya tulis ilmiah inilah yang menjadi landasan atau suatu keharusan
yang menjadi pembeda antara mahasiswa-mahasiswa dengan masyarakat-masyarakat pada umumnya. Berbicara tentang himpunan mahasiswa Islam, khususnya di HMI Cabang Gua Raya, itu kalau kita berbicara tentang minat dalam pengembangan karya tulis ilmiah, bisa dikatakan sangat minim. Cenderung kader-kader di himpunan mahasiswa Islam itu terlibat pada atau senang pada wilayah politik-politik praktis, sehingga nuansa-nuansa akademis itu bisa dikatakan terbelakang. Oleh karenanya itu banyak kader-kader di himpunan mahasiswa Islam dalam proses pencarian atau proses pendampingan dirinya dalam membuat suatu jurnal atau dalam membuat suatu artikel itu mencari wadah-wadah yang lain dalam membuat artikel atau jurnal-jurnal mereka. Padahal kalau kita berbicara di himpunan mahasiswa Islam sendiri, terlalu banyak senior-senior kita di HMI yang cukup aktif dalam pembuatan jurnal. Sebut saja ada Kak Ismail yang sampai saat ini kalau kita lihat jurnalnya itu ya bisa dibilang sangat banyak dan sudah banyak melakukan pendampingan. Oleh karena itu kami di Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Gua Raya memberikan satu wadah atau ruang bagaimana kader-kader kita atau kawan-kawan yang lain itu bisa mendapatkan ruang pembelajaran dalam segi pembuatan jurnal atau artikel. Semoga pada kegiatan kali ini yang akan berlangsung beberapa hari ke depan kita bisa menghasilkan atau pada kegiatan ini menghasilkan suatu jurnal yang dibuat oleh teman-teman peserta, terkhususnya pada kader-kader HMI Cabang Gua Raya, sehingga nalar intelektualitasnya itu bisa tetap eksis, bisa tetap tumbuh. Kalau berbicara jurnal ya saya mungkin agak masih kurang paham dan perlu masih banyak belajar lagi, karena wadah inilah yang membuat kita atau membukakan kita ruang dalam pembelajaran bagaimana membuat artikel dan membuat jurnal. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga pada kegiatan ini seperti yang dikatakan oleh Kak Yunardi Syukur tadi, semoga output yang kita hasilkan pada kegiatan itu ini mampu menghasilkan proceeding dalam artikel dan jurnal. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Yakin usaha sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi sambutan dari Ketua Umum HMI Cabang Gua Raya, sekaligus membuka dengan resmi acara kita pada sore hari ini. Baik, untuk selanjutnya saya menyerahkan kepada moderator Kakanda Muhammad Ashar, yang kemudian akan membawa kita kepada orientasi penulisan jurnal pada sore hari ini. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kakanda Yunardi Syukur selaku Presiden Rumah Produktif Kreatif. Yang terhormat Kakanda Fadli Lesmana Kamil selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Gua Raya. Yang terhormat pula narasumber kita pada kegiatan atau sesi pertama kita kali ini, Kakanda Ismail Suardiweke. Pertama-tama, dan juga seluruh peserta yang sempat hadir dan mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur dayanya lah, sama-sama berkumpul atau mengikuti kegiatan source course yang dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Gua Raya bekerjasama dengan Indonesia.
junjungan besar kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Jadi permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman peserta apabila ada keterlambatan waktu atau jadwal dimulainya acara kita pada hari ini. Sekali lagi kami memohon maaf sebesar-besarnya. Jadi dan juga mungkin kita langsung saja di sesi pertama ini narasumber sudah berada di tengah-tengah kita, yaitu Kakanda Ismail Suardi Weke. Karena waktu juga sudah menunjukkan hampir pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Jadi dan juga pengantar tadi sudah ada beberapa diberikan gambaran tentang bagaimana pentingnya penulisan artikel dari beberapa sambutan yang sudah kita dengarkan di awal. Jadi untuk mengefisienkan waktu, mungkin saya langsung saja serahkan kepada Kakanda Suardi Weke untuk memaparkan atau memberikan orientasi penulisan artikel jurnal. Waktu dan tempat kepada Kakanda dipersilahkan. Terima kasih Saudara Moderator, Saudara Muhammad Ashar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sore hari ini kawan-kawan di Makassar yang baru saja tadi hujan deras dan agak terkendala dengan jaringan. Mohon maaf kita telat memulai acara kita dan tentu terima kasih kepada panitia kecil dari HMI Cabang Goa Raya bekerja sama dengan Rumah Produktif Indonesia. Dan juga terima kasih kepada Presiden Rumah Produktif Indonesia. Kita bajak di tengah-tengah waktunya. Beliau tepat pukul 4 waktu Jakarta akan menjadi moderator di satu acara terkait dengan rempah-rempah yang di mana ini adalah satu heritage atau satu warisan menjadi jalur di masa dahulu itu, dan beliau adalah salah satu bagian dalam menggerakkan isu jalur rempah tersebut. Yang kedua, terima kasih kepada Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Goa Raya yang berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka acara kita pada hari ini. Sebelum saya lanjutkan, mohon izin kepada host untuk saya dibuat untuk co-host. Saya share screen, ya sudah ada. Saudara-saudari sekalian, para peserta, panitia, dan juga para pengurus baik dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Goa Raya maupun dari Rumah Produktif Indonesia, kegiatan kita selama 2 pekan yang akan datang, mulai hari ini insya Allah sampai 1 Desember, yaitu adalah kursus singkat penulisan artikel jurnal. Dan kegiatan ini diprakarsai oleh Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Goa Raya bersama-sama dengan Rumah Produktif Indonesia untuk menjawab kebutuhan hari ini, di mana kemudian mahasiswa-mahasiswa kita tidak saja S3 tetapi juga S2 dan juga S1 standar nasional pendidikannya yang kemudian mensyaratkan mereka untuk syarat lulus adalah menulis artikel jurnal. Menyadari kondisi ini, kemudian HMI Cabang Goa Raya dan juga Rumah Produktif Indonesia menggagas short course ini. Ya, paling tidak kalau kita selama 1 semester itu 16 kali pertemuan, maka ini juga di set up seperti itu, 16 kali pertemuan dengan dosen yang berbeda-beda. Mereka adalah para editor jurnal dari lintas perguruan tinggi. Ya.
Untuk itu kita perlu mempersiapkan diri sejak awal, mulai hari ini sampai tanggal 1 Desember yang akan datang adalah kita mulai jauhkan gangguan, ya, termasuk adalah kadang-kadang ada noise pada saat mengikuti kegiatan. Jika memerlukan memang siapkan minuman, lalu kemudian siapkan alat tulis. Ya, kadang-kadang dengan tatap maya seperti ini lebih melelahkan berbanding tatap muka yang kita lakukan, sehingga kemudian kita memilih untuk sesekali break, ya, dalam 15 menit kita break, setelah itu kemudian kembali konsentrasi sekali. Bahkan dalam riset-riset dikemukakan kemampuan kita untuk fokus di tatap maya seperti ini kadang-kadang hanya 7 sampai 10 menit. Pertanyaannya adalah kenapa kita di sini? Ya, kegiatan short course ataupun kursus singkat penulisan artikel jurnal ini merupakan prakarsa HMI Cabang Goa Raya dan Rumah Produktif Indonesia melihat bahwa begitu banyaknya mahasiswa yang mengalami kendala dalam rangka penulisan artikel. Namun kita menjadwalkan kegiatan ini, membuka kegiatan ini seluas-luasnya, tidak hanya untuk mahasiswa saja, tetapi siapapun yang mau bergabung, dan tentu baik dari pihak HMI Cabang Goa Raya maupun Rumah Produktif Indonesia menyampaikan terima kasih atas perkenan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk turut bergabung dalam belajar bersama dalam kegiatan kita. Short course penulisan artikel jurnal juga menjadi kesempatan bagi kita. Tadi saya berkali-kali menyebutkan HMI Cabang Goa Raya, lalu Rumah Produktif Indonesia, juga kesempatan untuk meluncing satu jurnal elektronik yang diterbitkan oleh HMI Cabang Goa Raya, yaitu jurnal Hittah. Dan nanti kita juga mengundang saudara-saudari sekalian untuk turut dalam menyiapkan artikel. Ada beberapa jurnal yang turut bergabung, tidak saja jurnal dari Rumah Produktif Indonesia maupun HMI Cabang Goa Raya, ada jurnal yang diterbitkan oleh Jurnal Intelijensia Indonesia yang merupakan jurnal yang dikelola oleh Pusat Publikasi dan Penerbitan Yayasan Intelijensia Indonesia. Dan ada beberapa jurnal yang lain, diantaranya adalah ada Mistar, jurnal pendidikan yang diterbitkan oleh HMI Komisariat Tarbiyah dan Keguruan Cabang Goa Raya. Ada 2 jurnal dari HMI Komisariat Tarbiyah Cabang Goa Raya, yaitu Mistar, jurnal pendidikan, dan juga jurnal Mistar. Alhamdulillah, kedua-dua jurnal ini, baik Mistar jurnal pendidikan maupun jurnal Mistar, sudah memiliki ISSN dan juga sudah online. Selama 15 hari ke depan, kita mulai hari ini kita dengan pembuka, dan alhamdulillah sudah dibuka oleh Ketua Umum HMI Cabang Goa Raya. Kami sapa dengan takzim Saudara Fadli Lesmana Kamil. Tentu kami sampaikan terima kasih atas perkenan untuk menggerakkan teman-teman HMI, di mana kemudian kalau kita baca disertasinya Yudi Latif terkait dengan intelijensia Muslim di abad 20, HMI dengan pendirinya Lafran Pane itu juga adalah merupakan salah satu pahlawan nasional yang turut memperjuangkan revolusi Indonesia saat itu, di mana kemudian di awal-awal kemerdekaan kita masih mendapatkan gangguan dari penjajah. Namun HMI yang didirikan untuk menegakkan harkat dan martabat bangsa Indonesia tentu dalam abad 21 ini juga masih sangat relevan, di mana kalau kita lihat bahwa publikasi-publikasi ilmiah Indonesia kita kumpulkan dari Sabang sampai Merauke, itu kemudian tidak hanya dosen, mahasiswa, peneliti, itu masih belum bisa bersanding dengan satu perguruan tinggi, sebut saja Universitas Kebangsaan Malaysia, satu negara dibandingkan satu universitas, itu belum bisa sebanding.
saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, ini para pemateri kita, insya Allah paling tidak ya ada 15 orang yang akan bersama-sama dengan kita akan berbagi bagaimana penulisan artikel. Mulai kita pembukaan hari ini, insya Allah ada satu materi besok insya Allah dari saya, lalu dilanjutkan oleh Saudara Ahmad Harakan, ada Pak Syafrimen, ada Pak Fahmi Gunawan, Pak Harifuddin Halim, Muhammad Irfan Helmi, Pak Sirajuddin Roy, Ilham Tanzilullah, Pak Arba'in, Pak Faizal Risdianto, Pak Agus Sudiawan, Pak Muhammad Dina Fadlan, Muhammad Ratodi, Martin Kustati, Prof. Martin Kustati, dan Dr. Azkia Muharram Al-Bantani. Inilah orang-orang yang akan memandu kita dalam 15 hari ke depan sampai 1 Desember 2020. Jadwal kita tadi saya sudah kemukakan 15 November sampai 1 Desember 2020, lalu setiap hari pukul 16.00 sampai pukul 18.00 WITA, waktu Makassar, dengan 15 pemateri. 15 pemateri ini adalah para editor jurnal, ada yang jurnalnya sudah Sinta 2, ada jurnalnya yang bahkan Scopus, Kang Muhammad Nida Fadlan dan Dr. Irfan Helmi dari Yayan Salatiga, itu jurnalnya sudah Scopus, lalu kemudian Saudara Ahmad Harakan dan Saudara Faisal Risdianto, itu kemudian jurnalnya sudah terindeks di Web of Science. Sehingga kemudian mari kita menggunakan kesempatan dalam 2 pekan ini untuk bersama-sama belajar. Jikalau ada di antara kita yang pada saat berlangsungnya sesi tidak bisa mengikuti dengan full ataupun kemudian ada sesi yang terlewat, maka ini sangat memungkinkan panitia akan merekam mulai dari sesi pembukaan hari ini sampai pada saatnya nanti penutupan, dan itu akan diunggah ke YouTube, sehingga siapapun boleh tetap mengikuti materi-materi walaupun dalam perjalanannya tidak bisa login ke Zoom karena satu kondisi dan kendala yang lain, di mana kita perlu menerima keadaan di Indonesia ini. Ada daerah-daerah tertentu yang kadang-kadang mati lampu, ada yang kadang-kadang kemudian juga jaringan, ya seperti siang hari ini di Makassar, begitu selesai sholat duhur, itu kemudian mati lampu, lalu kemudian jaringan internet terkendala. Alhamdulillah selepas salat asar itu tidak ada masalah, dan akhirnya kita bisa bergabung pada kesempatan kali ini. Demikian dari saya memandu orientasi kita. Mudah-mudahan dalam 2 pekan ke depan tidak ada kendala, baik kendala listrik tadi, kendala jaringan juga, dan tentu yang paling kita harapkan adalah tidak ada kendala kesehatan, semuanya kita tetap sehat-sehat walafiat. Demikian dari saya, Saudara Moderator, Saudara Muhammad Ashar. Paling tidak kita masih punya waktu kurang lebih 6 menit. Jikalau ada yang bertanya, sepertinya kita selesai lebih awal untuk pembukaan dan sesi orientasi pada kesempatan kali ini. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih atas pemaparannya dari Kakanda Prof. Ismail Syariweke. Jadi kita setelah pemaparan orientasi, kita buka sesi tanya jawab dari para peserta. Untuk sesi pertama kita akan buka 2 pertanyaan. Kita persilakan untuk peserta mengajukan pertanyaan. Untuk yang mau bertanya bisa langsung di open mic mungkin, atau bisa juga diajukan via chat yang sudah diajukan untuk mengajukan pertanyaan, atau ada yang mau bertanya, dipersilakan.
Ya baik, kami masih menunggu pertanyaan dari peserta. Jadi kita buka sesi tanya jawab ini untuk 2 peserta dulu, nanti langsung dijawab oleh narasumber. Jadi untuk peserta yang ingin mengajukan pertanyaan bisa via chat atau bisa langsung mengaktifkan mic-nya. Ya, ini Asar ada yang bertanya terkait dengan sertifikat. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, dari panitia dalam hal ini HMI cabang Goa Raya dan Rumah Produktif Indonesia akan menyiapkan sertifikat. Oleh karena itu, pastikan di akhir setiap sesi Anda mengisi daftar hadir. Ya, jikalau Anda hadir di satu sesi, maka kemudian Anda hanya akan mendapatkan satu sertifikat. Namun kalau Anda mengikuti kegiatan selama 2 pekan semuanya, maka Anda akan mendapatkan sertifikat yang memuat seluruh jadwal ataupun kemudian materi-materi yang disampaikan oleh para pemateri kita. Oleh karenanya adalah ketika kemudian ya Anda mengikuti satu sesi, artinya Anda hanya akan mendapatkan satu sertifikat, namun satu sertifikat dengan tanggal yang Anda ikuti. Sementara kemudian kalau Anda mengikuti secara lengkap mulai dari pembukaan hari ini sampai kemudian penutup, maka kemudian Anda akan mendapatkan sertifikat yang tertera tanggal kegiatan kita mulai dari tanggal 15 November sampai tanggal 1 Desember yang akan datang. Itu jawaban saya, Ashar, terkait dengan pertanyaan. Sepenuhnya saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, kegiatan kita hari ini adalah kegiatannya gratis, tidak berbayar. Namun walaupun gratis dan tidak berbayar, tentu kita memohon kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk berpartisipasi secara aktif. Lalu kemudian kegiatan kita sebagaimana tadi saya kemukakan pukul 16.00, maka 30 menit sebelumnya mohon sudah siap-siap sehingga kita bisa mulai tepat waktu di pukul 16.00. Baik teman-teman moderator sudah pada siap di 5 menit sebelum pukul 16 sehingga pukul 16 tepat kita sudah bisa mulai. Yang kedua, karena ini adalah short course, maka saudara-saudari sekalian, kita mohon nanti tidak saja sesi ceramah atau sesi dialog ataupun sesi diskusi, tetapi kita akan langsung latihan. Jikalau kemudian memungkinkan, akan sangat bagus sekali kalau saudara-saudari live by laptop sehingga kemudian kita bisa langsung latihan. Insya Allah materi pertama besok dengan saya itu terkait dengan bagaimana membuat state of the art. Dari sini kemudian tentu kita akan langsung berlatih. Akan sangat bagus kalau kita live melalui laptop dan bukan melalui handphone. Kalaupun ada yang live melalui handphone, tentu nanti fitur-fiturnya sangat terbatas dan kita juga akan ada break session, sesi break di mana kemudian nanti ada kelompok-kelompok kecil yang kita boleh lakukan untuk memperkaya diskusi-diskusi, memperkaya ceramah-ceramah dan memperkaya dialog. Itu dari saya, Ashar. Saya kembalikan lagi tadi sekedar menjawab pertanyaan terkait dengan sertifikat yang boleh diterima oleh para peserta. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas jawabannya, Kak Prof. Saya kira pertanyaan perihal sertifikat sudah dijawab oleh Kak Kanda. Di sini kita sudah ada satu pertanyaan yang masuk dari Bapak Muhammad Adnan Firdaus.
Jadi pertanyaannya itu tadi Pak Weke mengatakan produktivitas karya ilmiah atau artikel jurnal se-Indonesia bahkan masih kalah dengan hanya satu kampus sekelas UKM. Kira-kira masalah apa? Apa kendala dan kira-kira Kementerian Dikti sudah ada upaya keras untuk mengambil solusi? Jadi ini Kak, sudah ada satu pertanyaan. Oke. Mari kita tunggu pertanyaan selanjutnya. Bisa langsung dijawab saja dulu Kak Dik. Yeah. Terima kasih Saudara Muhammad Adnan Firdaus. Kita tentu bergembira dan mendapatkan kehormatan di mana kemudian kegiatan short course penulisan artikel jurnal pada yang kita buka sore hari ini diikuti juga dari seperti Saudara Muhammad Adnan Firdaus, lalu kemudian ada Saudara Ruslan Rashid, ada kemudian Hilman Jafar. Ketiganya beliau adalah kandidat doktor, Saudara Muhammad Adnan Firdaus dan Saudara Ruslan Rashid itu di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dan Saudara Hilman di Universitas Negeri Gorontalo. Ini tentu sebuah kehormatan bagi kita HMI Cabang Goa Raya dan juga Rumah Produktif Indonesia untuk turut belajar bersama-sama dengan mahasiswa doktor, dan tentu akan ada peluang-peluang berkolaborasi di masa-masa yang akan datang. Menjawab pertanyaan Saudara Adnan adalah apa yang akan menjadi penjelasan kira-kira ketika kita kumpulkan karya-karya dosen, peneliti, mahasiswa ataupun warga Indonesia se-Indonesia ini, kita bandingkan dengan satu perguruan tinggi yaitu Universiti Kebangsaan Malaysia, tentu banyak sekali masalah yang bisa menjadi jawabannya. Di antaranya di sini adalah tentu kita secara bangsa, secara Indonesia belum bisa produktif. Ya, kenapa belum bisa produktif? Karena boleh jadi adalah seperti dikemukakan tadi Ustadz Yanuardi Syukur, riset-risetnya yang kita miliki hanyalah riset-riset yang kemudian kita simpan di lemari, berdebu, dan kemudian tidak dipublikasikan. Penjelasan kedua, dalam 10 tahun terakhir ini kita baru sampai menyadari bahwa skripsi, tesis, maupun disertasi itu kemudian perlu dipublikasikan sehingga tidak saja menjadi bacaan warga kampus secara internal, tetapi kemudian juga secara eksternal itu bisa dibaca. Yang terakhir adalah tentu kita mulai dari kebijakan-kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dulu kita sebut dengan Kementerian Ristek Dikti, di mana kemudian ada kewajiban publikasi bagi para penerima bantuan penelitian. Oleh karena itu, ini adalah satu peluang bagaimana kita, kekurangan yang kita miliki adalah kita bersama-sama menyelesaikannya. Dan tentu bukan saja saya, bukan saja Ashar, bukan saja Ustadz Adnan, tapi tentu ini adalah tanggung jawab kita semua. Dan sekecil apapun, termasuk hari ini kita mulai adalah bagaimana kita mengumpulkan seluruh sumber daya, 15 orang dari berbagai perguruan tinggi, kita kemudian berbeda-beda lokasi, tetapi melalui aplikasi Zoom kita berusaha belajar bersama. Itu jawaban dari saya, moderator, terkait pertanyaan Ustadz Adnan. Ya, terima kasih atas jawabannya Kak Prof. Jadi di sini kita ada lagi 2 pertanyaan lagi Kak, karena melihat waktu juga masih cukup untuk menjawab beberapa pertanyaan. Jadi ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu mengenai 15 hari ke depan materi-materi apa saja yang akan diturunkan. Dan juga ada pertanyaan dari Bapak Rusdin, untuk peserta yang telah menyiapkan draft artikel, apakah ada pendampingan hingga terbit? Itu 2 pertanyaan Kak Prof yang sudah masuk via chat. Yang pertama dari Bapak Saidiman, yang kedua dari Pak Rusdin. Ya, terima kasih Saudara Saidiman dan
Pak Rusdin, ini kolega saya dari Yayan Sorong, dan tentu kita berterima kasih atas keikutsertaan Pak Saidiman dan Pak Rusdin dalam kegiatan kita kali ini. Yang pertama, Pak Saidiman, materi kita itu adalah core-nya penulisan artikel jurnal. Nanti setiap pemateri, dalam hal ini mereka adalah editor jurnal. Tadi saya sudah kemukakan bahwa tidak saja editor jurnal yang Sinta, tetapi alhamdulillah ada jurnal yang Scopus, ada jurnal yang Web of Science. Mereka kemudian akan mengemukakan tips and trick ataupun langkah-langkah step by step menulis artikel. Jadi kita fokus di satu itu, ada yang akan memberikan materi tentang penyuntingan artikel, ada yang bagaimana mencari ide. Ya, saya besok juga akan memberikan ragam materi. Pertama terkait dengan langkah-langkah menulis artikel jurnal, lalu kemudian bagaimana kita mencari idenya, kemudian juga bagaimana mengidentifikasi mana opini, mana fakta, lalu kemudian juga adalah state of the art materi itu. Jadi paling tidak ada potongan-potongan, ada mozaik materi yang disiapkan oleh 15 pemateri tersebut, lalu kemudian kita saling bertaut materinya, dan ini akan menjadi sebuah mozaik kemampuan menulis artikel. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terima kasih Pak Rusdin. Insya Allah kita meminta kesediaan Bapak Ibu saudara-saudari untuk menyiapkan artikel. Paling tidak ada 3 jurnal, ada 4 jurnal yang bisa menjadi tujuan ataupun sasaran penerbitan artikel yang Bapak Ibu saudara-saudari tuliskan. Ada jurnal Mistar, lalu kemudian ada Mistar jurnal pendidikan yang diterbitkan kedua-duanya oleh HMI Komisariat Tarbiyah dan Keguruan Cabang Goraya. Yang ketiga adalah ada jurnal Hittah yang diterbitkan oleh HMI Cabang Goraya. Yang keempat ada jurnal Intelijensia Indonesia yang diterbitkan oleh Yayasan Intelijensia Indonesia. Paling tidak sejauh ini ada 4 jurnal yang bersedia untuk menerbitkan artikel Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, dan kita pelan-pelan juga akan memberikan update pemutakhiran informasi jikalau ada jurnal-jurnal yang lain yang akan bergabung dan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu saudara-saudari untuk menulis bersama. Termasuk di sini adalah tentu kita akan bersama-sama mendiskusikan bagaimana proses-proses penerbitan sebuah artikel jurnal yang kira-kira menjadi tahapan-tahapan, ya, karena ini ada pertanyaan juga dari saudara Didi Karsidi, di mana bahwa Didi ini pertama kali submit jurnal Sinta dari tesisnya. Namun proses review itu kira-kira berlangsung berapa lama, karena saudara Didi sudah submit 2 bulan lebih, maka tentu nanti dalam prosesnya kita akan mendiskusikan berapa lama sebuah artikel jurnal itu. Tetapi kalau kita lihat sebuah jurnal yang terbit 2 kali setahun, maka prosesnya itu paling tidak ada 6 bulan yang berlangsung. Dengan demikian maka tergantung masing-masing jurnalnya. Ada jurnal yang terbit 2 kali setahun, ada jurnal yang terbit 3 kali setahun. Berarti kalau terbit 3 kali setahun berarti ada 4 bulan. Ya, sementara ada juga jurnal yang bisa terbit setiap bulan, maka berarti proses atau siklus yang dimiliki itu adalah bulanan. Demikian moderator. Terima kasih kepada kita semua, Bapak Ibu saudara-saudari bersedia bergabung. Sesi kita hari ini cukup singkat, adalah merupakan sesi pembukaan. Tadi sudah ada sambutan dari Presiden Rumah Produktif Indonesia dan juga Ketua Umum HMI Cabang Goraya, dan yang terakhir ini kita lanjutkan dengan sesi orientasi, paling tidak melihat apa yang kita mau lakukan, jadwalnya, dan kemudian kita berusaha supaya kegiatan kita berjalan ataupun berlangsung secara maksimal. Core
ataupun inti pembahasan kita selama 2 pekan adalah terkait bagaimana menulis artikel jurnal. Kita tidak akan membahas terkait dengan opini artikel di koran atau majalah, ataupun menulis di blog, ya, ataupun kemudian menulis di media sosial, tetapi ragam tulisan yang akan kita pelajari selama 2 pekan yang akan datang, ini setara dengan 1 semester kita belajar adalah bagaimana menulis artikel jurnal. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, terima kasih semuanya sudah bersedia bergabung. Terima kasih kepada tim teknis yang sudah menyiapkan acara kita dengan sangat baik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tadi kita agak terlambat memulai karena kondisi alam, ya, force major yang menjadi satu kendala, namun bisa sepenuhnya teratasi, di mana Makassar ada hujan di masa siang, dan itu kemudian membuat kita agak terlambat untuk memulai. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih atas waktu dari Kakanda Prof. Ismail Sardiweke yang telah membawakan orientasi. Jadi saya kira sudah cukup jelas apa yang akan kita lalui beberapa hari ke depannya dan apa-apa saja agenda yang akan kita laksanakan, dan juga nanti teman-teman dari teknis akan memberikan juga informasi via pamflet-pamflet yang akan kita laksanakan ke agenda besoknya. Jadi mungkin sebelum kita akhiri sesi ini, barangkali ada closing statement dari Kakanda Prof. Ismail Sardiweke sebelum kita tutup. Terima kasih Saudara Ashar, terima kasih Saudara moderator. Alhamdulillah wa syukrilillah kita bisa melalui hari pertama short course, kursus singkat penulisan artikel jurnal kita pada hari ini. Kita sudah memulai dengan pembukaan dan orientasi, paling tidak kita sudah melakukan penyamaan persepsi kemana arah kita bersama-sama. Lalu kemudian termasuk materi-materi apa saja yang akan kita bahas selama 15 hari dan siapa saja yang akan bergabung dalam materi setiap harinya. Nanti kalau masih ada peserta yang bergabung saat ini di Zoom meeting, belum berada di grup WA yang sudah dibuat oleh panitia, maka kemudian nanti silahkan mengontak Saudara Ashar, ada juga Saudara Askar. Saudara Askar ini adalah Ketua Bidang Infocom Cabang Goa Raya, dan Saudara Muhammad Ashar, moderator kita sore hari ini, adalah Wasekum di HMI Cabang Goa Raya. Jadi kegiatan kita alhamdulillah digerakkan secara tim kecil dari teman-teman HMI Cabang Goa Raya bekerja sama dengan Rumah Produktif Indonesia. Demikian penutup dari saya, Ashar. Sekali lagi terima kasih kepada kita semua. Tanpa Anda semua, baik panitia maupun peserta, maka tentu kegiatan ini tidak akan berlangsung sebagaimana kita harapkan, dan mohon kesediaan partisipasi Anda semua untuk tetap bersama-sama dengan kita sampai pada 2 pekan yang akan datang, sampai pada penutupan kegiatan ini. Demikian saya kembalikan Ashar. Ya, terima kasih banyak Kak Prof. Jadi barangkali sampai di sini sesi pertama pada pertemuan kita kali ini, dan juga saya sampaikan kembali permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari kami tim teknis apabila selama berjalannya kegiatan ada beberapa kendala yang kemudian membuat peserta agak kurang nyaman. Itu kemudian menjadi bahan evaluasinya kami untuk agar beberapa hari ke depan bisa kami perbaiki, dan kemudian
bisa kami perbaiki. Jadi semoga apa yang menjadi kekurangan pada kegiatan pertama atau sesi pertama ini bisa kami perbaiki di sesi selanjutnya. Jadi ya ini masih ada pertanyaan mengenai link absen. Ya barangkali mungkin dari tim teknis sudah bisa bagikan link absennya, dan juga ada beberapa teman-teman atau peserta yang baru bergabung. Tadi sudah disampaikan oleh Kakanda Prof. Suardi Weke bahwasanya kegiatan ini sudah kita rekam dan kemudian nanti kita akan upload di link YouTube. Jadi cukup sekian pertemuan kita pada sesi pertama kali ini. Ya, oke. Tadi saya baru dapat pesan dari teman-teman dari tim teknis bahwasanya untuk absen kita hari ini kita masih catat manual nama-nama dari peserta yang hadir pada kegiatan hari ini, dan insya Allah kita akan evaluasi besok dan kita akan perbaiki absennya. Kalau untuk sesi pertama ini kita masih lakukan absennya secara manual. Jadi kita screenshot teman-teman yang bergabung di sesi pertama ini. Ya, saya kira untuk absen sudah jelas. Ya, untuk absen sudah jelas. Jadi kita akhiri sesi pertama kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak atas waktunya kepada para peserta dan juga narasumber yang telah meluangkan waktunya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bagi teman-teman karena belum siap absennya, mohon diketikkan nama dan afiliasinya. Kalau ada afiliasi jadi nama dan asal perguruan tinggi atau lembaga. Kalau tidak ada afiliasi perguruan tinggi, cukup diketikkan nama. Terima kasih semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas. Silakan diketikkan namanya di kolom chat.
Ini sudah boleh live apa gimana? Ini kapan dimulai? Baik,